Hai Sobat Manhwa, di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Sang Necromancer Pemburu. Manhwa ini menceritakan tentang seorang hunter yang selalu dihina dan dianggap sampah karena sangat lemah. Namun, karena tekadnya yang kuat, dia bisa menjadi seorang hunter kelas S yang bahkan sangat ditakuti. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut alur ceritanya. 7 tahun yang lalu, dunia sedang baik-baik saja. Tapi, tiba-tiba terjadi bencana besar yang disebut Dungeon Break. Dari sebuah portal, muncullah monster-monster yang memangsa manusia. Banyak manusia yang tewas secara tragis akibat insiden itu. Kekacauan pun terjadi di mana-mana. Orang-orang berlari ketakutan tanpa arah tujuan. Hampir semua manusia tewas, termaksud orang tua Han Sung Hyo. Dengan penuh amarah, Han Sung Hyo bersumpah bahwa dia akan menjadi hunter dan menghabisi semua monster itu. 7 tahun kemudian, di sebuah taman peringatan bencana, terlihat Han Sung Hyo sedang termenung tentang hidupnya yang hancur. Dia baru saja dipecat dari pusat pelatihan hunter. Kemudian, ada kilas balik saat dia masih di pusat pelatihan hunter. Saat itu, seorang kepala dari pusat pelatihan berkata padanya, "Han Sung Hyo, kau tidak perlu lagi berada di fasilitas ini." Dengan wajah bingung, Han Sung Hyo bertanya, "Apa maksudmu? Kenapa aku harus pergi?" Lalu, pria itu menjelaskan bahwa mereka yang pemula saja hanya membutuhkan beberapa bulan untuk menyelesaikan latihan dan menjadi hunter. Menurutnya, Han Sung Hyo sudah terlalu lama di pusat pelatihan itu, yaitu 7 tahun. Lalu, pria itu berkata dengan wajah meremehkan bahwa bakat Han Sung Hyo lebih rendah dari sampah, dan kalau dia tetap di sana, reputasi pusat pelatihan akan rusak. Han Sung Hyo hanya terdiam mendengar perkataan pria itu. Saat dia keluar dari pusat pelatihan, semua orang mengejeknya dan mengatakan bahwa dia adalah orang tolol yang tidak tahu diri. Mengingat kejadian itu, membuat Han Sung Hyo sangat terpukul. Dia bertanya-tanya kenapa kemampuannya tidak meningkat sedikit pun. Kemudian, dia mendengar percakapan seorang ibu dengan anaknya. Ibu itu berkata kepada anaknya bagaimana ayahnya mati dengan gagah berani saat tragedi 7 tahun yang lalu. Anaknya menjawab bahwa ayahnya mati karena menyelamatkan orang lain dari serangan monster. Ibu itu berkata kepada anaknya apa yang harus dia lakukan jika menghadapi hal seperti itu di masa depan. Lalu, dengan bangga, sang anak mengatakan bahwa dia harus menjadi kuat dan tidak boleh menyerah. Han Sung Hyo yang mendengarnya langsung merasa termotivasi. Dia pun membungkuk hormat kepada ibu dan anak itu, lalu berlari meninggalkan tempat tersebut. Dia berpikir bahwa perkataan anak kecil itu benar adanya. Dia sudah bekerja keras selama 7 tahun dan tidak mau semua itu berakhir sia-sia. Kemudian, dia terlihat datang ke rumah kepala pelatihan dan meminta tolong agar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian hunter lagi. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan wajah marah, kepala pelatihan berkata, "Kau memang bodoh. Kenapa kau tidak paham juga? Apa kau datang karena merasa rugi dengan uang yang kau bayar untuk menjadi anggota? Baiklah sialan, aku akan mengembalikan sebagian uang anggotamu." Dengan perasaan marah, Han Sung Hyo berkata, "Ini bukan soal uang, ini soal impianku." Lalu, dia menyerang kepala pelatihan. Namun, dia dengan mudah dipukul dan terlempar ke tempat sampah. Kepala pelatihan berjalan menjauh sambil berkata, "Omong kosong, kau pikir ini bukan soal uang? Kau hanya sampah yang tidak tahu malu." Han Sung Hyo tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima ejekan dari kepala pelatihan. Dia pun berpikir kalau saja dia punya sedikit bakat. Namun, tiba-tiba sebuah layar muncul di hadapannya dengan mengatakan bahwa Tower of Trials mengakui tekadmu yang murni. Dia bingung dan bertanya, "Mengakui siapa?
Tiba-tiba, dia terseret ke dalam sebuah pusaran air. Dia panik dan berteriak minta tolong. Kepala pelatihan yang mendengar suara ribut di luar rumahnya kembali keluar dan berkata, "Brengsek, kau masih belum puas juga ya? Berani-beraninya kau buat keributan di sini." Saat dia mendekati tempat itu, dia terkejut karena Han Sung Hyo sudah tidak ada di sana. Dia pun masuk ke rumahnya sambil berkata, "Cih, dasar pecundang yang menyebalkan." Sementara itu, Han Sung Hyo terlempar ke sebuah tempat yang tidak dikenal. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah awal dari bencana kedua. Tiba-tiba muncul sebuah layar yang tertulis bahwa Tower of Trials telah memilih kandidat yang cocok dari bumi. Han Sung Hyo kemudian diminta untuk memilih tingkat level kesulitan. Di situ juga dijelaskan bahwa hadiah yang didapat akan sesuai dengan level kesulitannya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya, tapi nalurinya mengatakan bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia pun menekan tombol di layar itu, lalu muncullah pesan bahwa dia akan memasuki lantai pertama dari Tower of Trials. Kemudian, dia muncul di sebuah padang pasir. Tak lama, muncul sebuah pedang di hadapannya. Layar itu memberitahukan bahwa tujuan dari trial ini adalah untuk bertahan hidup dan hadiah yang didapat jika berhasil menyelesaikan trial ini adalah unique trait. Saat mendengar unique trait, dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dia cari selama 7 tahun dengan susah payah. Mengetahui bahwa hadiahnya adalah trait unik, dia pun sangat bersemangat. Dia mulai mengambil pedang yang diberikan sebagai hadiah dari trial pertama. Saat dia akan mengambil pedangnya, tiba-tiba dari bawah pasir terdengar suara gemuruh yang menandakan akan ada sesuatu yang akan muncul. Saat Han Sung Hyo sedang berlari untuk mengambil pedangnya, kemudian baru diketahui bahwa level kesulitan yang dipilih Han Sung Hyo adalah level yang paling sulit. Ternyata monster yang muncul adalah Sun Golem. Saat melihat monster yang sangat besar itu, dia berkata, "Ini gila." Kemudian muncul pesan dari layar yang mengatakan bahwa dia harus mengalahkan Sun Golem dan harus bertahan sampai batas waktu yang ditentukan. Terlihat bahwa waktu yang diberikan kepada Han Sung Hyo untuk mengalahkan Sun Golem adalah 10 menit. Sambil memegang pedangnya, dia berlari dengan susah payah menghindari monster tersebut. Saat Han Sung Hyo sedang berlari, tiba-tiba muncul pesan yang mengatakan bahwa jika dia gagal mengalahkan monster itu, maka dia akan mendapatkan hukuman yaitu kematian. Dia berpikir apakah dia bisa lolos dari Sun Golem hanya dengan lari begitu saja. Menurutnya, meskipun monster itu terlihat lamban, tapi sebenarnya monster itu bergerak lebih cepat karena ukurannya yang besar. Dia juga tahu bahwa dia akan sulit lari selama 9 menit dengan stamina yang dia punya saat ini. Apalagi tempat itu adalah gurun pasir. Menurutnya, meskipun sistem memberinya pedang dan menyuruhnya bertahan hidup, pada akhirnya semua orang pasti sudah tahu bahwa dalam situasi seperti itu, dia akan mati entah karena lari atau karena bertarung. Dengan napas terengah-engah, dia berkata, "Sial, bagaimana aku bisa menang melawan monster itu?" Lalu, dia mengingat saat di mana semua orang menghina dan mencemoohnya karena tidak punya bakat untuk menjadi hunter. Dengan perasaan benci dan kesal, dia berkata, "Apakah aku akan mati dengan cara yang memalukan seperti ini?" Dalam pikirannya, dia mengatakan bahwa dia sudah berlatih sangat keras selama 7 tahun dan seharusnya dia bisa bangga mengatakan bahwa secara teori dia lebih tahu daripada hunter-hunter lain di lapangan. Menurutnya, jika hanya menghindar dari monster itu, tidak akan ada akhirnya. Kemudian, dia berpikir bahwa setidaknya dia harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Sepengetahuannya, Sun Golem akan berhenti bergerak jika inti tubuhnya dihancurkan. Tapi, menurut Han Sung Hyo, inti dari tubuh Sun Golem biasanya terletak di tempat yang sulit untuk dijangkau. Setelah lama berlari, dia melihat ada sebuah bukit pasir yang cukup tinggi.
Lalu, dia mencoba untuk naik ke tempat yang lebih tinggi agar bisa menjangkau inti dari Sun Golem. Dengan sebuah pedang di tangannya yang saat itu dia gunakan sebagai pegangan agar dirinya tidak tergelincir ke bawah. Kemudian, dia berhasil membuat monster itu terjatuh dengan menipunya. Melihat Sun Golem itu terjatuh, dengan cepat dia melompat ke arah monster itu dan mencoba menghancurkan inti dari monster itu menggunakan pedang miliknya. Sayangnya, saat itu dia gagal karena ternyata menghancurkan inti dari monster itu lebih sulit dari yang dia kira. Dia berkata, "Sialan, kalau saja aku bisa menusuknya sekali lagi." Kemudian, dia mencoba untuk menghancurkan inti dari Sun Golem itu sekali lagi. Saat sedang mengayunkan pedangnya, tiba-tiba tangan besar milik monster itu berhasil menangkapnya. Saat itu, dia kembali mengingat hinaan dan cemoohan dari orang-orang yang di pusat pelatihan yang menyebutnya seorang pecundang yang tidak tahu diri. Karena dia sudah muak dengan apa yang orang-orang katakan padanya, dia kembali mengangkat pedang yang saat itu masih menempel di tangannya dan kemudian melempar pedang itu ke arah inti dari monster. Terlihat, pedang yang dilemparnya berhasil mengenai dan menghancurkan inti dari Sun Golem tersebut. Lalu, muncullah layar pesan mengatakan, "Selamat, Anda sudah berhasil menghancurkan core dari Sun Golem dan sukses menyelesaikan tutorial trial." Tubuh Sun Golem hancur berkeping-keping. Kemudian, Han Sung Hyo berkata, "Apakah aku berhasil membunuh Sun Golem itu?" Lalu sambil tersenyum, dia mengatakan, "Meskipun aku hampir gagal membunuhnya, aku masih hidup." Layar pesan di depannya pun muncul dan mengatakan bahwa dia mendapatkan hadiah berupa Unlock Unique Trait. Dia juga mendapatkan 1.500 poin, bahkan mendapatkan skill Fast Recovery level E. Melihat hadiah yang dia dapatkan, dia sangat terkejut dan tak percaya bahwa kerja keras selama 7 tahun tidaklah sia-sia. Tak cukup sampai di situ saja, dia juga diberkati dengan unique trait tipe necromancy. Dia berpikir bahwa akhirnya dia juga bisa menjadi hunter dan semua ini bisa terjadi jika dia berhasil bertahan hidup. Lalu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kabut hitam yang muncul di tempat Sun Golem tadi mati. Saat dia menyentuh kabut hitam itu, tiba-tiba muncul pesan yang mengatakan bahwa unique trait tipe necromancy-nya telah berhasil diaktifkan. Sebuah pesan muncul di layarnya menawarkan pilihan untuk menyerap spirit dari Golem Saint yang telah dikalahkannya. Dia bingung melihat kabut hitam yang terhubung ke tubuhnya. Apakah kabut hitam itu adalah unique trait miliknya? Han Sung Hyo memutuskan untuk menyerap spirit Golem Saint itu. Segera, kabut hitam itu menembus kulitnya dan mengalirkan spirit Golem Saint ke dalam dirinya. Nah, itulah tadi alur cerita manhwa yang berjudul Sang Necromancer Pemburu part pertama. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di part berikutnya.